Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novananda, NIM 202111134 dari kelas 2A Manajemen. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Pertanyaan pertama, jelaskan pola bentuk gabungan terikat. Tulislah kembali bentuk gabungan terikat berikut ini. Bentuk gabungan terikat merupakan bentuk bahasa yang perlu bergabung dengan unsur lain supaya dapat dipakai dengan makna jelas. Bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Jika diikuti dengan kata dasar, bentuk terikat ditulis tanpa jeda. Namun, apabila digabungkan dengan bentuk turunan, maka penulisan harus dipisah. Untuk contohnya, adik plus kuasa sama dengan adik kuasa. Catur plus tunggal sama dengan catur tunggal. Dwi plus warna sama dengan dwi warna. Ekstra plus kurikuler sama dengan ekstra kurikuler. Kontra plus revolusi sama dengan kontra revolusi. Purna plus wirawan sama dengan purna wirawan. Sabta plus krida sama dengan sabta krida. Sub plus bagian sama dengan sub bagian. Pertanyaan kedua, jelaskan perbedaan bentuk penalaran deduktif dan bentuk penalaran induktif. Berikan contoh penerapannya. Penalaran deduktif adalah proses nalar yang menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari hal-hal yang bersifat umum. Kesimpulan diambil secara logis berdasarkan premis. Premis yaitu asumsi, pemikiran, dan landasan kesimpulan yang dianggap benar. Jika premis yang disediakan benar, maka kesimpulannya pasti benar atau valid. Contoh, premis 1. Setiap hewan adalah makhluk hidup. Premis 2. Koala adalah hewan. Jadi, kesimpulannya koala adalah makhluk hidup. Contoh lainnya, premis 1. Buah mangga berwarna hijau dan rasanya manis. Premis 2. Buah jambu biji berwarna hijau dan rasanya manis. Jadi, kesimpulannya, buah berwarna hijau rasanya manis. Penalaran induktif merupakan proses penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat khusus menjadi hal yang bersifat umum. Penalaran induktif mengambil kesimpulan dari pengamatan, data, dan fakta, kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat spesifik. Kesimpulan induktif memiliki kemungkinan benar karena sains bisa berubah dan terus berkembang. Contohnya, premis 1, hewan membutuhkan makanan. Premis 2, tumbuhan membutuhkan makanan. Premis 3, manusia membutuhkan makanan. Jadi kesimpulannya, setiap makhluk hidup membutuhkan makanan. Contoh lainnya, premis 1, di puncak hawanya dingin. Premis 2, di daerah Batu hawanya dingin. Premis 3, di kawasan Lembang hawanya dingin. Jadi kesimpulannya, daerah yang letaknya di dataran tinggi hawanya akan dingin. Pertanyaan nomor 3, jelaskan dan berikan contoh transkripsi dan transliterasi. Transkripsi adalah pengalihan tuturan yang berwujud bunyi ke dalam bentuk tulisan, penulisan kata, kalimat, atau teks dengan menggunakan lambang-lambang bunyi. Misalnya, transkripsi sastra lisan seperti cerita rakyat, yang semula berupa sastra lisan ditranskripsi untuk melestarikan nilai-nilai kearifan lokal yang selama ini hanya diketahui oleh para orang tua. Transliterasi merupakan penggantian jenis tulisan huruf demi huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain, lepas daripada lafal bunyi yang sebenarnya. Transliterasi adalah bentuk pengubahan dari teks satu ke teks lainnya, atau dapat diistilahkan sebagai alih aksara atau alih huruf. Contohnya adalah pengubahan teks dari huruf Jawa ke huruf Latin, dari huruf Sunda ke huruf lain, dan seterusnya. Contohnya, mereka tidak suka kue yang manis. Jadi, mereka tidak suka kue yang manis menggunakan lambang-lambang bunyi. Contoh lainnya, di sini ada Qul huwallahu ahad menggunakan huruf Arab. Transliterasinya adalah Qul huwallahu ahadun.
kul spasi huwa spasi Allahu spasi ahadun. Transkripsinya adalah kul spasi huwa Allahu spasi ahad. Pertanyaan nomor 4. Jelaskan penomoran bagian karangan berikut ini. Perbaikilah jika menurut Anda masih ada penulisan yang salah. Aturan penomoran. Nomor bab ditulis dengan angka Romawi, misalnya angka 1, 2, 3 menggunakan angka Romawi. Nomor subbab ditulis dengan angka 1.1, 1.2, 1.3. Nomor anak subbab ditulis dengan huruf besar A, B, C. Nomor anak subbab pertama ditulis dengan angka 1, 2, 3. Nomor anak subbab kedua ditulis dengan huruf kecil A, B, C. Nomor anak subbab ketiga ditulis dengan angka 1 tutup kurung, 2 tutup kurung, 3 tutup kurung. Nomor anak subbab keempat ditulis dengan huruf kecil A tutup kurung, B tutup kurung, C tutup kurung. Nomor anak subbab kelima ditulis dengan angka dalam kurung 1, dalam kurung 2, dalam kurung 3. Nomor anak subbab keenam ditulis dengan angka dalam kurung A kecil, dalam kurung B kecil, dalam kurung C kecil. Namun, nomoran subbab dan sub-subbab seharusnya maksimal 3 level, misalnya 1.1 dan 1.1.1. Selain itu, penomoran tidak perlu diakhiri titik pada level 2 dan 3. Di sini ada contohnya. Yang sebelah kiri adalah contoh penomoran yang salah, dan yang benar yaitu A. Program usaha. Lalu, kita persiapan program dengan lebih menjorok ke kanan. Setelah itu ada 1.1. Penerimaan warga belajar dengan lebih menjorok ke kanan lagi. Tanpa diakhiri tanda titik pada bagian di belakang 1. Selanjutnya ada 1.2 pemilihan penyelenggara. Ada 1.3 pemilihan ketua kejar usaha. Lalu, di sini bagian lebih menjorok ke kanan lagi, yaitu ada 1.3.1 musyawarah, 1.3.2 ditunjuk. Pertanyaan nomor 5. Jelaskan cara penulisan gelar akademik yang benar. Kemudian jawab soal berikut ini. Jika masih salah penulisannya, segera diperbaiki. Cara penulisan gelar akademik mengikuti aturan EYD, yaitu pada aturan tentang penulisan singkatan, pemakaian tanda titik dan koma. Setiap gelar ditulis dengan tanda titik sebagai pemisah antar huruf pada singkatan gelar yang dimaksud. Jika di belakang nama orang terdapat lebih dari satu gelar, maka di antara gelar-gelar tersebut disisipi tanda koma. Jika tidak, penulisan gelar tersebut salah dan singkatan tersebut tidak bermakna gelar, melainkan bisa bermakna nama keluarga, marga, dan sebagainya. Penulisan singkatan gelar S1. Gelar strata ditulis di belakang nama lulusan bidang studi ilmu tertentu dan diikuti dengan singkatan gelar. Membuat singkatan gelar S2. Penulisan gelar untuk lulusan strata 2 ditulis di belakang nama lulusan program magister. Penulisan gelar S3. Gelar doktor disematkan pada lulusan program studi ilmu terkait dan diletakkan di depan nama pendidikan dokter strata disebut juga tier 3. Di sini adalah contoh penulisan yang salah dan sini pembenarannya. Bayu Maharani, S. R. M. Pratama, M. M. Selanjutnya, Dr. Irfai Faturrahman, S. PD, M. PD. Selanjutnya, Drs. Muhammad Kanzanuddin, M. PD. Selanjutnya, Prof. Dr. Ahmad Ulin Nuha, M. PD. Pertanyaan nomor 6.
Jelaskan penggunaan tanda elipsis, tanda siku, dan tanda kurung. Berikan contoh penggunaan tanda tersebut dalam kalimat. Tanda baca elipsis memiliki simbol berupa titik tiga. Tanda ini digunakan untuk menandai kalimat yang terputus-putus atau bagian kalimat yang dihilangkan. Tanda elipsis itu didahului dengan diikuti spasi, tetapi ketika tanda elipsis terletak pada posisi akhir kalimat, harus digunakan 4 tanda titik. 4 tanda titik tersebut yakni 3 titik merupakan tanda elipsis dan 1 titik sebagai tanda akhir kalimat. Contoh, menurut saya, titik 3 seperti titik 3 bagaimana Bu? Contoh lainnya, jangan lupa membalas SMS-ku ya. Titik 3 ditambah 1 titik sebagai tanda akhir kalimat. Tanda siku berfungsi mengampit huruf, kata, kelompok kata yang digunakan sebagai koreksi atau tambahan karena kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain, dan berfungsi mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Contoh, mereka tidak akan berkutip Rudi, menjadi mereka tidak akan berkutip dalam tanda siku di hadapan Rudi. Cara penulisan tersebut dapat dilakukan dengan notasi ilmiah, dalam kurung contoh dalam tabel, dalam tanda siku, lihat halaman 22. Tanda kurung. Tanda kurung digunakan sebagai tanda tambahan keterangan maupun penjelasan dalam suatu kalimat. Contoh, penggunaan bahasa Indonesia dalam karya ilmiah harus sesuai dengan PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia di dalam tanda kurung. Tanda kurung digunakan untuk memberikan penjelasan atau keterangan yang bukan merupakan kebahagiaan utama dalam suatu kalimat. Contoh, Bu Sutarmi dalam tanda kurung istri korban menjelaskan kejadian perkara perampokan yang terjadi di rumahnya. Tanda kurung juga digunakan untuk menandakan suatu kata atau huruf yang bisa dihilangkan tanpa mengubah makna suatu kalimat. Contoh, toko akan kembali dibuka pada tanggal 18 Agustus 2021. Kata tanggal di dalam tanda kurung. Tanda kurung juga dipakai untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda pemerincian. Contoh, kegiatan ekonomi meliputi dalam kurung A, produksi, dalam kurung B, distribusi, dan dalam kurung C, konsumsi. Pertanyaan nomor 7. Jelaskan 3 cara penalaran induktif meliputi generalisasi, analogi, dan hubungan sebab akibat atau kausal. Silakan jelaskan satu persatu disertai contoh. Yang pertama, generalisasi proses penalaran berdasarkan pengamatan atas sejumlah gejala dengan sifat-sifat tertentu mengenai semua atau sebagian dari gejala serupa dari sejumlah fakta atau gejala khusus yang diamati ditarik kesimpulan umum tentang sebagian atau seluruh gejala yang diamat. Dalam pengembangan karangan, generalisasi perlu dibuktikan dengan fakta, contoh, data statistik, dan penumpakan spesifikasi sebagai penjelasan lebih lanjut. Contoh, murid laki-laki itu pergi ke sekolah. Dia memakai seragam sekolah. Murid perempuan itu pergi ke sekolah. Dia memakai seragam sekolah. Generalisasi, semua murid yang pergi ke sekolah memakai seragam sekolah. 2. Analogi. Analogi merupakan perbandingan dua hal yang berbeda, tetapi masih memperlihatkan kesamaan segi dan fungsi dari kedua hal yang dibandingkan. Dua hal yang dibandingkan tersebut berbeda, tetapi memiliki banyak persamaan. Berdasarkan banyak kesamaan tersebut, ditariklah suatu kesimpulan. Contoh, analogi dalam kalimat. Badannya besar sekali, seperti gajah. Badan yang besar dianalogikan dengan gajah untuk mendapatkan perbandingan yang hampir setara. Gejala
Gajah adalah binatang yang berukuran besar. Begitu juga dengan gemuk yang artinya manusia berukuran besar. Yang ketiga, sebab akibat. Sebab akibat adalah mencatat hubungan antara tindakan atau peristiwa sedemikian rupa, sehingga satu atau lebih adalah hasil dari yang lain atau yang lainnya. Sebab dan akibat biasanya digunakan dalam percakapan sehari-hari maupun pada sebuah teks. Biasanya juga diaplikasikan ketika sebuah membuat esai. Ada beberapa macam pola pengembangan sebab akibat, yaitu sebab akibat 1, akibat 2, atau sebaliknya akibat sebab, akibat 1, akibat 2, sebab. Contohnya, di daerah itu sering terjadi penebangan liar dan kebakaran hutan. Akibatnya, hutan menjadi gundul. Contoh lainnya, untuk mencegah penularan virus penyakit, maka kita harus mengurangi bepergian ke tempat yang ramai. Pertanyaan nomor 8. Jelaskan yang dimaksud dengan silogisme. Berikan contoh silogisme. Silogisme adalah suatu proses penarikan kesimpulan secara deduktif. Silogisme disusun dari dua proposisi atau pernyataan dan sebuah konklusi atau kesimpulan. Sebagian para ahli logika menyebut silogisme sebagai penyimpulan tidak langsung, karena silogisme menyimpulkan pengetahuan baru yang kebenarannya diambil secara sintesis. Silogisme memiliki 3 preposisi. Yang bagian pertama adalah premis utama, yang bergeneralisasi, kemudian premis khusus, yang terakhir adalah kesimpulan. Ada 3 silogisme, yaitu silogisme kategoris, silogisme hipotesis, dan silogisme alternatif. Yang pertama, silogisme kategoris. Harus memiliki 3 preposisi dan 3 term, yaitu term subjek, term predikat, dan term penengah. Contohnya, semua hewan karnivora pemakan daging sebagai premis mayor, semua macan adalah hewan karnivora sebagai premis minor. Dan kesimpulannya, maka semua macan memakan daging. Yang kedua, silogisme hipotesis. Ditandai dengan premis mayor berupa hipotesis, premis minornya adalah pernyataan kategoris. Contohnya, jika hari ini hujan, aku tidak akan bermain ke rumah Rara sebagai premis mayor. Hari ini hujan sebagai premis minor. Jadi kesimpulannya, aku tidak akan bermain ke rumah Rara. Pertanyaan nomor 3. Yang selanjutnya, silogisme alternatif. Ditandai dengan premis mayor yang berupa alternatif, premis minor adalah afirmasi atau salah satu alternatif, sedangkan kesimpulannya merupakan penolakan atas alternatif yang lain. Contohnya, Siska membeli buku atau alat tulis sebagai premis mayor. Siska membeli buku sebagai premis minor. Jadi kesimpulannya, Siska tidak membeli alat tulis. Pertanyaan nomor 9. Apa yang dimaksud dengan konjungsi? Sebutkan jenis konjungsi dan berikan contoh penerapan konjungsi. Konjungsi adalah kata tugas yang menghubungkan dua atau satu bahasa yang sederajat. Kata dengan kata, frasa dengan frasa, dan atau klausa dengan klausa. Adanya konjungsi akan membuat satu kalimat dapat dipahami dan dimengerti sepenuhnya. Sedangkan kalimat konjungsi adalah kalimat yang memiliki kata penghubung di dalamnya. Macam-macam konjungsi, yaitu konjungsi aditif. Fungsi memberikan keterangan tambahan. Contohnya, dan, bahkan, selain itu, dan serta. Contoh kalimatnya, Surya bermain di lapangan dan Melati pergi ke perpustakaan. Konjungsi adversatif. Kata penghubung yang menghubungkan kedua gagasan yang berlawanan atau menyatakan kontras. Contoh, namun, meskipun, tetapi, dan melainkan. Contoh kalimatnya, Rita tetap berangkat ke sekolah meskipun kakinya terasa sakit. Konjungsi klausa. Fungsi untuk menghubungkan dua gagasan yang memiliki hubungan sebab akibat. Contoh, jadi, karena, sebab, dan sehingga. Contoh kalimatnya, hari ini Lisa tidak masuk sekolah karena semalam dia bergadang. Konjungsi temporal.
berfungsi untuk menyatakan waktu atau suatu hubungan kronologis yang ada atau terjadi di dalam teks serta terdapat suatu hasil. Contoh, kemudian, lalu, setelahnya, dan sebelumnya. Contoh kalimatnya, Rose mengerjakan PR, kemudian dia membantu ayah menanam pohon mangga di pekarangan rumah. Pertanyaan terakhir, nomor 10. Wacana terbagi menjadi 5, yakni wacana narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Jelaskan ciri dan perbedaan tiap wacana tersebut serta berikan contohnya. Yang pertama, wacana narasi. Merupakan bentuk wacana yang berusaha mengisahkan suatu kejadian atau peristiwa sehingga tamak seolah-olah pembaca melihat atau mengalami sendiri peristiwa itu. Wacana narasi adalah salah satu jenis wacana yang berusaha menceritakan kejadian yang terjadi dalam suatu rangkaian peristiwa dari waktu ke waktu secara kronologis. Ciri-ciri narasi yaitu karangan berisi tentang cerita, kisah, atau peristiwa tertentu. Kejadian atau peristiwa yang disampaikan berupa peristiwa yang benar-benar terjadi, dapat berupa semata-mata imajinasi atau gabungan keduanya. Memiliki unsur pembentuk dan memiliki kronologis yang jelas. Contoh narasi. Di sebuah desa kecil hiduplah dua orang anak kembar yang sebatang kara, bernama Adam dan Idim. Mereka hanya tinggal di sebuah gubuk untuk memenuhi isi perutnya. Setiap hari mereka selalu berburu binatang di hutan dekat desanya. Beberapa lama kemudian, Adam dan Idim bertemu dengan saudagar kaya yang kebetulan ingin berburu juga di hutan. Adam dan Idim pun diajak dan dibawa ke rumah saudagar kaya itu dan menjadikan Adam dan Idim sebagai anak angkatnya. Ketika diamati, rangkaian alur kisah diceritakan secara kronologis, mulai dari bagian perkenalan di awal, tengah, hingga akhir. Anak kembar itu dijadikan anak angkat saudagar kaya. Yang kedua, deskripsi adalah jenis tulisan yang menggambarkan atau menjelaskan tentang suatu hal, objek, atau keadaan tertentu. Deskripsi juga bisa diartikan sebagai kaidah pengolahan data menjadi suatu yang bisa diutarakan dengan jelas dan tetap agar mudah untuk dipahami oleh orang lain. Teks deskripsi adalah teks yang di mana ide utamanya merupakan penyampaian dengan menggambarkan objek, tempat, dan peristiwa tertentu dengan sangat rinci. Ciri-ciri teks deskripsi: berisi penjabaran atau penggambaran pada suatu objek, berisi penjelasan yang melibatkan suatu panca indera, berisi pemaparan dan ciri-ciri fisik dan sifat suatu objek dengan cara rinci dan jelas, membuat pembaca seolah-olah bisa merasakan bahkan mengalami langsung kejadian yang digambarkan, berisi kata-kata khusus untuk menggambarkan objek dengan serinci mungkin, bisa menggunakan frasa yang mengandung kata benda, mengandung kata sifat yang berguna untuk menggambarkan, bisa menggunakan kata kerja transitif dalam memberikan informasi suatu subjek, mengandung kata kerja perasaan dan pendapat, mengandung kata keterangan untuk memberikan informasi, dan mengandung bahasa kiasan atau metafora. Contoh teks deskripsi tentang tempat Casitano. Casitano adalah sebuah desa dan komune di pantai Amalfi di Campania, Italia. Berkat posisinya, Casitano memiliki iklim yang sangat sejuk, bertipe Mediterania. Musim dingin di Positano juga sangat hangat, dengan suhu minimum yang hampir tidak pernah turun di bawah 6 derajat Celcius. Positano memiliki musim panas yang panjang, hangat, dan cerah, tetapi sering disegarkan oleh angin laut. Berkat suhu yang sejuk dan keindahan pemandangannya, Positano telah menjadi destinasi liburan sejak zaman Kekaisaran Romawi, terbukti dengan ditemukannya sebuah villa di Teluk. Ciri khasnya adalah banyaknya anak tangga yang berasal dari atas desa. Anak tangga itu menghubungkan distrik atas dengan daerah lembah. Pantai utama di Positano adalah Spiaggia Grande, Fornillo, La Porta, Fiumicello, Arienzo, San Beato, Laurito, dan Remese. Yang ketiga, teks eksposisi
adalah paragraf atau karangan yang terkandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Paragraf eksposisi ini bersifat ilmiah atau dapat dikatakan non-fiksi. Ciri-ciri teks eksposisi: singkat dan padat, gaya informasi yang mengajak, penyampaian secara lugas, menjelaskan informasi, tidak memihak, bersifat objektif dan netral, penjelasannya disertai data akurat, fakta digunakannya sebagai alat konkretasi dan kontribusi, umumnya menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Contoh eksposisi: tesis, peran dan manfaat WTO globalisasi memberikan dampak berupa perubahan pada pasar internasional. Salah satunya adalah liberalisasi perdagangan yang dipandang sebagai suatu upaya untuk meningkatkan daya saing ekonomi. Argumentasi: Indonesia yang menganut perekonomian terbuka sangat sulit untuk mengelak dari dinamika ekonomi internasional yang semakin mengglobal ini. Konsekuensinya, pasar domestik Indonesia tidak terlepas dari gejolak pasar dunia yang semakin liberal. Karena kebijakan unilateral dan ratifikasi kerjasama perdagangan internasional atau regional dan global yang harus dilakukan Indonesia. World Trade Organization atau WTO atau Organisasi Perdagangan Dunia merupakan salah satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar negara. Penegasan ulang: sistem perdagangan multilateral WTO diatur melalui suatu persetujuan yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh negara-negara anggota. Yang keempat, argumentasi adalah proses pembentukan alasan dan pembenaran dengan tujuan meyakinkan atau mempengaruhi pikiran serta tindakan orang lain. Sehingga paragraf argumentasi adalah paragraf yang berisi kalimat-kalimat untuk menguatkan suatu pendapat. Ciri-ciri paragraf argumentasi: berisikan ide maupun pandangan penulis terhadap suatu permasalahan, disertai alasan serta bukti yang logis, disertai data yang faktual, berisikan analisa data yang masuk akal dan bersifat persuasif, berisikan analogi permasalahan untuk memperkuat argumentasi, diakhiri dengan kesimpulan yang juga memperkuat argumentasi secara luas. Contoh argumentasi: Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari banyak suku bangsa. Beberapa suku bangsa masih hidup di daerah pedalaman yang sulit terjamah oleh kehidupan manusia modern apalagi pendidikan. Misalnya, Pulau Papua, yang merupakan pulau paling timur negara Indonesia, belum mendapat fasilitas pendidikan yang layak karena susahnya transportasi dan juga pengajar yang mau bekerja di sana. Hal ini dibuktikan dengan jumlah sekolah dasar negeri di Provinsi Papua yang kira-kira berjumlah 1.627 sekolah. Jumlah tersebut bahkan tidak sampai setengahnya jumlah sekolah dasar negeri di Provinsi DKI Jakarta yang mencapai 2.951 sekolah. Yang kelima, teks persuasi diartikan sebagai teks yang fungsi utamanya mempengaruhi pendapat, perasaan, dan perbuatan pembaca. Teks persuasi adalah karangan yang mempengaruhi sikap dan pendapat pembaca mengenai suatu hal yang disampaikan penulisnya. Ciri-ciri teks persuasi: berisi data dan fakta, terdapat argumen yang meyakinkan pembaca, bersifat mengajak, dan menghindari konflik. Contoh teks persuasi: menggunakan pupuk berbahan dasar kimia memang bisa mempercepat pertumbuhan tanaman dan dapat meningkatkan hasil panen. Namun, pupuk kimia memiliki dampak negatif bagi lingkungan sekitarnya karena pupuk ini bisa mencemari lingkungan. Bahkan, pupuk ini juga bisa membuat buah-buahan yang dihasilkan terkontaminasi oleh zat-zat kimia yang berbahaya buat tubuh manusia. Oleh karena itu, tinggalkanlah pupuk kimia dan beralihlah ke pupuk kompos karena selain harganya yang murah, pupuk kompos juga aman dan tidak menimbulkan efek negatif bagi buah yang dihasilkan. Sekian video jawaban ujian akhir semester dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.